Selamat berjumpa kembali di Arketipum 18. Pada pertemuan ini saya masuk di mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya menyampaikan tugas di pertemuan kedua. Jadi kita sudah masuk di pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama saya sudah menyampaikan deskripsi dan kontrak perkuliahan. Kemudian ada juga video mengenai tugas kelompok di mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia yang fokusnya kemarin ketika saya menyampaikan di sana adalah ke bahasa ya. Jadi banyak sekali pembelajaran bahasa yang di sana saya kupas kembali untuk memperdalam mahasiswa ketika nantinya sudah praktik per individu di sana sesuai dengan keterampilan berbahasa Indonesia. Oke. Pada pertemuan di video sebelumnya, saya menyampaikan fokus pembelajaran di sana menggunakan dua sumber referensi ya, secara garis besar. Yang pertama menggunakan buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang sudah saya jabarkan melalui pembagian tugas di kelompok di sana, dan mahasiswa di sana sudah siap untuk belajar. Kemudian di sini saya masuk di fokusnya skillnya. Jadi mahasiswa nanti akan praktik presentasi selama 2 kali setiap kelompok sesuai dengan pembagian materinya. Jadi sama ya kelompoknya, tidak berubah dari kelompok bahasa tadi ini masuk ke dalam masuk di skillnya, di keterampilannya secara umum. Ya, yang pertama di sini saya melanjutkan dari pertemuan pertama. Di tugas kelompok di sini kelompok 1 nanti akan membahas mengenai topik hakikat keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama yang perlu disampaikan oleh kelompok 1 yakni mengenai definisi baik itu keterampilan berbahasa Indonesia, kemudian proses pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di kelas rendah dan kelas tinggi. Yang terakhir letak materi pembelajaran bahasa Indonesia pada KIKD di kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi kelompok 1 di sini adalah kuncinya membuka untuk kelompok-kelompok berikutnya ketika melakukan presentasi. Kenapa? Karena kelompok 1 di sini memulai dari hakikat keterampilan berbahasa itu sendiri, mulai dari definisinya, bagaimana di sana proses pembagiannya, mulai dari produktif, reseptif itu seperti apa, mana yang tergolong produktif, mana yang tergolong reseptif akan disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian di nomor 2 di sini mahasiswa di sana diminta untuk menyampaikan prosesnya atau caranya atau persiapannya ketika proses keterampilan berbahasa Indonesia ini di kelas rendah dan kelas tinggi seperti apa di sana. Silahkan disampaikan mulai dari awal bagaimana memahami, mempersiapkan materinya, bagaimana di sana juga menjelaskan karakteristik yang akan dituju saat itu, pembelajarannya seperti apa di kelas rendah dan kelas tinggi. Silahkan dijabarkan. Di nomor 2 juga perlu disampaikan bahwa di kelas rendah dan kelas tinggi ketika akan belajar keterampilan berbahasa Indonesia, mulai menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, di sana apakah terdapat penggunaan alat peraga misalnya? Apakah di sana ada perbedaannya setiap keterampilan berbahasa tersebut, baik menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Jika ada silahkan Anda kemukakan berdasarkan temuannya Anda. Kemudian nomor 3 di sini mengenai letak materi pembelajaran bahasa Indonesia. Anda di sini di poin nomor 3 diminta untuk menunjukkan pada kurikulum saat ini yang dipergunakan di sekolah, KIKD-nya yang menunjukkan pembelajaran bahasa Indonesia ya, baik di kelas rendah dan kelas tinggi, itu di KIKD yang mana. Walaupun di sana sudah tematik tetapi muncul materinya. Nah, materi-materi ini silahkan tampilkan di dalam bagan atau diagram silahkan agar teman-teman di sini tahu posisinya materi yang diajarkan saat ini tuh apa saja. Nah,
Itulah yang nanti akan dibidik oleh mahasiswa, akan disesuaikan oleh mahasiswa terkait dengan keterampilan berbahasa Indonesia ini bagi calon guru pendidikan guru sekolah dasar, agar nantinya ketika sudah mengajar poin-poin ini memang sudah siap untuk dikuasai oleh calon guru. Jadi nomor 3 harapan saya semakin lengkap ini ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 di sini sudah mulai fokus pada keterampilan menyimak. Topik Anda di sini adalah keterampilan menyimak. Yang pertama mengenai hakikat keterampilan menyimak, kedua tujuan menyimak, nomor 3 jenis keterampilan menyimak, nomor 4 langkah pembelajaran menyimak di kelas rendah dan kelas tinggi. Yang terakhir di sini penilaian keterampilan menyimak. Saya di sini sudah mulai masuk di dalam proses tugas kelompok. Mulai dari kelompok 2 itu sudah menggunakan buku penilaian pembelajaran bahasa karya Burhan Nurgiantoro di sana untuk mengecek di sini bagaimana pola atau konsep penilaian khususnya mengenai keterampilan menyimak. Ketika hubungannya dengan poin nomor terakhir di sini penilaian keterampilan menyimak, di sana ada keterampilan menyimak secara tertulis. Nah, jadi endingnya nanti tulisan tugas-tugasnya keterampilan menyimak secara lisan. Jadi hubungannya nanti ketika menyimak terakhirnya adalah berbicara gitu. Jadi ada hubungannya. Kemudian di sini ketika Anda menyampaikan hakikat keterampilan menyimak, tentunya Anda akan menyampaikan dari beberapa teori ya. Teori pertama, teori kedua, teori ketiga. Silahkan setelah selesai Anda menyampaikan teori, berikan simpulan di bagian akhirnya. Demikian juga dengan tujuan menyimak. Carilah beberapa teori, kemudian simpulkan di bagian akhirnya. Jenis keterampilan menyimak ya, cari dari beberapa teori mengenai jenis-jenis menyimak. Ketika Anda sudah mencapai teori yang lengkap mengenai jenis keterampilan menyimak, di sana Anda perlu memberikan contohnya bagaimana aplikasi keterampilan menyimak tiap jenisnya pada proses pembelajaran di sekolah dasar. Ini langkah-langkahnya seperti apa? Nah, itu. Ini perlu diperdalam oleh kelompok 2 mengenai jenis-jenis dan bagaimana jenis itu dicontohkan dengan aplikasi di sekolah dasar baik di kelas rendah dan kelas tinggi, di sana menyesuaikan. Kemudian poin nomor 4, langkah pembelajaran menyimak di kelas rendah dan kelas tinggi. Tentunya di sini setiap jenjang berbeda-beda, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya 4, 5, 6. Apakah ketika langkah pembelajaran menyimak di sini dilakukan ada perbedaannya setiap jenjangnya? Bagaimana persiapannya? Yang perlu dicek oleh mahasiswa di sini adalah bahan ajarnya. Tadi ya, kembali ke kelompok 1, KIKD-nya. Prosesnya seperti apa ketika mengajarkan di kelas rendah dan kelas tinggi? Ini harus detail mencontohkan langkah-langkah tersebut. Kelompok 4 di sini mengenai topik keterampilan berbicara. Pada keterampilan berbicara ini, yang pertama mengenai hakikat keterampilan berbicara, yang kedua tujuan berbicara, yang keempat jenis keterampilan berbicara, yang ketiga tadi ya jenis keterampilan berbicara, yang keempat langkah pembelajaran berbicara di kelas rendah dan kelas tinggi, yang kelima penilaian keterampilan berbicara. Ini sama dengan kelompok 2 tadi ketika masuk di keterampilan. Di sini Anda juga harus menjelaskan mengenai hakikat keterampilan berbicara mulai dari teori 1, teori 2, teori 3 dan berikan simpulannya. Kemudian mencari teori mengenai tujuan berbicara itu apa saja, cari dari teori orang pertama, orang kedua, orang ketiga, baru diberikan simpulannya. Jenis keterampilan berbicara pun sama cara mengerjakannya di sini, mulai dari Anda menjelaskan teori orang pertama, orang kedua, orang ketiga mengenai jenis keterampilan berbicara dan berikan contoh-contohnya secara eksplisit bagaimana proses pembelajarannya setiap jenis keterampilan berbicara tersebut pada kelas rendah dan kelas tinggi. Nomor 4, langkah pembelajaran berbicara di kelas rendah dan kelas tinggi. Di sini
Apakah terjadi perbedaan? Nah, ini. Apakah ada alat peraganya? Apakah materinya itu bisa dikonsep dengan menyenangkan atau seperti apa lah? Proses langkah pembelajaran ini mohon ditunjukkan secara detail nanti bagaimana yang terjadi di kelas rendah dan kelas tinggi. Kemudian nomor 5 di sini mengenai penilaian keterampilan berbicara. Nah, ini hubungannya keterampilan berbicara dengan menulis, keterampilan berbicara dengan membaca, atau seperti apa di sini ketika proses fokus di dalam memahami setiap jenis, setiap langkah yang ada di proses pembelajarannya. Kita di sini mengamati dulu, mengamati terus-menerus dan mencari informasi lebih mendalam tentang prakteknya keterampilan berbicara. Apakah di sana dihubungkan dengan keterampilan yang lain atau tidak? Nah, silahkan disampaikan oleh kelompok 3 di sini. Pada kelompok 4 di sini fokusnya pada keterampilan membaca. Ya, di sini Anda juga akan menyampaikan mengenai hakikat keterampilan membaca, mulai dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, teorinya seperti apa, teori 1, teori 2, teori 3, dan berikan kesimpulannya. Untuk kelompok 2, Anda juga akan memaparkan mengenai tujuan membaca yang diperoleh dari teori 1, teori 2, teori 3, dan berikan kesimpulannya. Kemudian mengenai jenis keterampilan membaca ini juga sama, mencari teori 1, teori 2, teori 3 mengenai jenis keterampilan membaca dan berikan contoh-contohnya. Bagaimana penggunaan setiap jenis keterampilan membaca di sana pada pembelajaran di kelas rendah dan kelas tinggi. Kemudian Anda juga akan memaparkan mengenai langkah pembelajaran membaca. Langkah-langkahnya seperti apa? Prosesnya. Nah, silakan dipaparkan secara detail sehingga nanti bisa dipahami. Oh, ini posisinya ketika membaca di kelas 1 seperti ini, kelas 2 seperti ini. Jadi ada perbedaannya setiap jenjang yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian terkait dengan penilaian keterampilan membaca, di sana difokuskan pada membaca secara tertulis dan membaca secara lisan. Apakah kedua itu dipraktekkan juga pada jenis keterampilan dan langkah-langkah pembelajarannya. Jadi sudah fokus sasarannya. Silakan disampaikan secara detail nanti. Nomor 5 atau kelompok 5 di sini fokus ke keterampilan menulis. Pada keterampilan menulis di sini Anda juga diminta untuk menjelaskan secara rinci mengenai hakikat keterampilan menulis mulai dari teori 1, teori 2 dan teori 3 serta diberikan simpulannya. Nomor 2 di sini juga Anda diminta untuk menjelaskan mengenai tujuan menulis dari teori 1, teori 2, teori 3 dan diberikan simpulannya. Kelompok 5 di sini juga nomor 3 sama dengan keterampilan menyimak dan berbicara serta membaca. Di sini juga diminta untuk menjelaskan mengenai jenis keterampilan menulis itu sendiri. Setelah Anda mempunyai teori 1, teori 2, teori 3 di sana, Anda juga di sana diminta untuk memberikan contoh-contohnya. Bagaimana proses pembelajarannya nanti di setiap jenis keterampilan menulis baik di kelas rendah maupun kelas tinggi di sana. Kemudian Anda juga diminta nomor 4 untuk memberikan penjelasan mengenai langkah pembelajaran menulis di kelas rendah dan kelas tinggi. Apakah ada perbedaannya, langkah-langkahnya? Nah, ini prosesnya itu seperti apa setiap jenjang sampai anak nanti dikatakan mahir menulis. Nomor 5, penilaian keterampilan menulis. Ketika sudah masuk di dalam penilaian keterampilan menulis, ini hubungannya keterampilan menulis dihubungkan dengan keterampilan yang lain atau enggak gitu. Mohon dijelaskan nanti karena ini adalah salah satu keterampilan yang masuk di keterampilan produktif ya. Dijelaskan secara detail, silahkan. Kelompok 6 di sini sudah mulai masuk di dalam skillnya mendongeng. Anda di sana diminta menjelaskan hakikat dongeng itu apa? Ya.
Kemudian di sana juga Anda diminta untuk menjelaskan hakikat dongeng ini dari teori 1, teori 2, teori 3, baru diberikan kesimpulannya. Yang nomor 2 di sini Anda diminta juga menjelaskan teknik mendongeng itu bagaimana. Dari teori 1, teori 2, teori 3, kemudian diberikan kesimpulannya. Anda juga di sana diminta untuk menjelaskan nomor 3 ada jenis dongeng. Jenis dongeng itu apa saja? Silahkan Anda paparkan. Ketika Anda menjelaskan jenis-jenisnya, bagaimana praktiknya menggunakan jenis dongeng ini? Nah, materinya apa? Kemudian caranya mendongeng dengan jenis ini bagaimana? Nomor 4, Anda diminta untuk memaparkan media mendongeng itu apa saja. Silahkan sampaikan secara detail di sini. Kemudian nomor 5, penilaian mendongeng itu bagaimana? Fokusnya di dalam keterampilan berbahasa Indonesia mendongeng ini pada penilaian yang seperti apa? Silahkan Anda sampaikan di kelompok 6 ini. Kelompok 7 Anda sudah fokus pada baca puisi, ya. Anda di sini diminta untuk menjelaskan mengenai hakikat puisi dulu. Dari teori 1, teori 2, teori 3. Setelah itu Anda masuk di teknik membaca puisi. Bagaimana di sana Anda menemukan teori 1, teori 2, teori 3 dan dijelaskan tekniknya bagaimana setiap teori-teori tersebut. Kemudian Anda diminta untuk menjelaskan jenis puisi, kemudian bagaimana aplikasi puisi ini di sekolah dasar, meliputi kelas rendah dan kelas tinggi. Apakah bisa diterapkan di sana atau seperti apa? Nanti disampaikan oleh kelompok 7. Kemudian Anda diminta untuk menjelaskan mengenai penilaian baca puisi. Ini fokusnya pada pembelajaran itu pada ranah apa saja. Silahkan Anda sampaikan di kelompok 7. Kelompok 8 Anda diminta untuk menjelaskan mengenai pidato. Topiknya Anda pidato. Kemudian yang pertama ada hakikat pidato. Kemudian carilah teori 1, teori 2, teori 3 dan berikan simpulannya. Nomor 2 Anda diminta untuk menjelaskan teknik berpidato. Di sana Anda cari juga teorinya, teori 1, teori 2, teori 3 dari orang yang berbeda. Berikan simpulannya dan bagaimana menjelaskan mengenai teknik pidato ini setiap teori. Begitu. Kemudian prakteknya nanti di sekolah seperti apa? Di kelas rendah dan kelas tinggi. Kemudian Anda diminta untuk menjelaskan poin yang ketiga mengenai jenis pidato. Ya, ketika sudah masuk ke jenis pidato, di sana Anda diminta untuk menjelaskan pidato 1, pidato 2 dan seterusnya nanti dari teori 1, teori 2, teori 3. Dijelaskan semuanya setiap teori itu. Kemudian Anda menjelaskan apakah setiap jenis ini bisa dipraktekkan di sekolah dasar. Baik itu di kelas rendah dan kelas tinggi. Posisinya seperti apa setiap jenis pidato dari teori-teori yang sudah Anda temukan. Kemudian terakhir Anda diminta untuk menjelaskan mengenai penilaian pidato itu dan fokusnya di dalam proses pembelajaran di kelas rendah dan kelas tinggi untuk pidato ini pada unsur apa. Kelompok 9 di sini Anda sudah masuk di drama sederhana. Ketika sudah masuk di drama sederhana, Anda diminta di sana menjelaskan mengenai yang pertama ada hakikat drama dari teori pertama, teori kedua, dan teori ketiga serta diambil simpulannya. Kemudian nomor 2 Anda diminta untuk menjelaskan mengenai teknik bermain drama. Bagaimana teknik-tekniknya? Anda menjelaskan setiap teori itu sampai detail. Teori pertama menjelaskan tekniknya ini, dijelaskan langkah-langkah caranya. Teori 2 seperti ini, dijelaskan langkah-langkahnya. Teori ketiga juga sama, ditemukan teori ini, bagaimana teknik bermain dramanya. Kemudian Anda juga diminta menjelaskan mengenai jenis drama. Drama itu apa saja di sana? Bagaimana setiap jenis drama itu jika diaplikasikan di sekolah dasar? Bisa atau tidak? Silahkan dijelaskan dan diberikan contoh naskah dramanya yang tepat untuk siswa sekolah dasar. Kemudian nomor 4 di sana Anda diminta untuk melakukan penilaian bermain drama. Ketika mencari teori penilaian bermain drama, di sana dicari fokusnya itu pada apa? Ya, setiap teori Anda cari dan nanti akan berimbas pada teknik dan jenis yang dikuasai oleh siswa. Mohon dijabarkan penilaian bermain drama itu sendiri. Kelompok 10 atau kelompok terakhir di sini akan menjelaskan mengenai topik unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra.
Di sana Anda diminta yang pertama menjelaskan nomor 1 hakikat karya sastra. Ketika menjelaskan mengenai karya sastra, Anda di sana mencari teori 1, teori 2, teori 3 dan berikan simpulannya sama dengan kelompok yang lain. Kemudian Anda baru masuk ke jenis karya sastra. Dijelaskan jenis karya sastra itu apa saja, bagaimana setiap jenis-jenis ini bisa diajarkan di kelas rendah dan kelas tinggi, bentuknya akan seperti apa atau wujudnya akan seperti apa bagi anak-anak ini kelas rendah dan kelas tinggi. Apakah ada perbedaan setiap kelas di sana, setiap jenjang? Silahkan sampaikan di poin nomor 2. Nomor 3 di sini adalah unsur-unsur intrinsik ya. Ketika Anda mencari teori intrinsik, silahkan Anda jelaskan di sini maksudnya apa per poin-poin itu. Ada teori 1, teori 2, teori 3. Teori 1 Anda jelaskan, teori 2 Anda jelaskan, teori 3 Anda jelaskan. Kemudian ketika Anda sudah menjelaskan semuanya, untuk pembelajaran di kelas rendah, fokus ya pembelajaran intrinsik pada bagian ini. Untuk kelas tinggi pada bagian ini, silakan Anda jelaskan. Kemudian Anda masuk per kelas secara lebih rinci lagi. Kelas rendah akan diajarkan ini mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya ya. Jadi fokusnya setiap unsur itu apakah ada semacam penentuan, semacam konsep. Di kelas 1 unsur intrinsik yang diajarkan adalah ini. Kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 silahkan dijabarkan sendiri. Demikian juga ada unsur-unsur ekstrinsik nomor 4. Anda akan mencari teori 1, Anda jelaskan itu apa secara rinci. Teori 2 Anda jelaskan secara rinci. Teori 3 Anda jelaskan secara rinci. Setelah itu bagaimana proses pembelajaran unsur-unsur ekstrinsik itu di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melesapnya atau eksplisitnya di mana? Gitu. Nah, itu akan menarik sekali jika dipaparkan secara rinci dan ditunjukkan bukti-buktinya. Itu dari saya, semoga bisa dipahami oleh mahasiswa. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar atau kita bisa diskusi di ruang virtual. Sampai berjumpa lagi di Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.